Slide ini sangat luar biasa sebetulnya kalau kita baca dan kita renungkan slide ini. Setiap langkah-langkah free radikal bebas yang akan mempengaruhi sel normal tubuh kita dirubah menjadi inisiasi sel, premaleksi, malignan, sel sampai ke clinical cancer. Tahap-tahap inisiasi, promosi, dan progresi ini tadi sudah saya jelaskan. Ternyata tubuh kita punya perlawanan terus. Repair by antioksidan, repair by antioksidan, repair by antioksidan. Kalau gagal, dia akan jadi sel malignan. Tapi kalau berhasil dan dibantu dengan B-product, ya kita selamat. Ya, ini kalau pada saat pendampingan saat terapi kanker. Tapi yang kita bicara di sini adalah terapi komplementer. Manakala ada keturunan kanker, marilah kita deteksi dini secara rutin, menjaga dan melindungi tubuh kita dengan multivitamin dan antioksidan supaya imunitas tubuhnya baik, kesehatannya baik, tidak terjadi dan pertumbuhan sel kanker. Kemudian kedua adalah fase rehabilitasi pemulihan atau dikatakanlah masa pasca kanker yang dinyatakan sembuh. Itu juga perlu meningkatkan imunitas dan pemulihan fungsi sel tubuh. Nah, maka di sini sebenarnya tadi di depan saya sudah mengatakan sebenarnya tubuh kita punya kemampuan yang luar biasa untuk bisa membunuh sel kanker tersebut. Ya, kalau kita mau belajar di sel tubuh kita, daya tahan tubuh kita atau pertahanan tubuh kita itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah imunitas seluler. Imunitas seluler itu dari limfosit T. Limfosit T terdiri dari CD4 dan CD8. Yang kedua adalah dari imunitas humoral. Imunitas humoral itu juga dari limfosit T yang berawal dari sel natural killer atau sel NK. Nah, sel natural killer ini apabila tubuh ada serangan kanker, ada tanda-tanda untuk mengarah ke kanker. Kalau kondisi tubuh kita siap, sistem imunitas tubuh kita siap, maka sel natural killer atau sel NK tubuh ini akan bangkit dan sel kanker itu akan dimakan, akan dibunuh oleh sel natural killer, sehingga dia tidak bisa bertumbuh menjadi sel kanker yang ganas di tubuh kita. Nah, maka itu kita perlu paham betul tentang sel natural killer ini. Nah, Bapak Ibu, kemudian deteksi dini dan terapi komplementer apa yang bisa menjadi pilihan yang terbaik untuk bisa dilakukan pada orang yang punya keturunan kanker atau sudah kena kanker atau pasca kanker, pasca penyembuhan kanker. Yang pertama adalah yang ada di tayangan di slide saya ini adalah yang namanya ekstrak propolis. Ya, ekstrak propolis ini ternyata di dalam penelitian di dunia kedokteran itu sangat luar biasa. Selain dia sebagai imunomodulator, dia juga sebagai imunopotensiator dan imunostabilisator, di mana juga bersifat antioksidan. Kalau kita lihat antioksidan di sini sudah full orang semua tahu. Ada konferol, ada krisin, ada quercetin, ada myostatin, ada galangin, ada epigenin, ada narigenin, bahkan ada CAP. Apa itu CAP? Caffeine acid phenylyl ester yang ada di ekstrak propolis. Nah, ternyata dari sekian banyak antioksidan yang poten ini, dia punya selain efek tadi imunostimulator dan imunomodulator yang saya sampaikan, dia punya kelebihan antara lain dia akan menetralisir radikal bebas, dia akan mencegah terjadinya oksidatif stres pada sel, bahkan dia akan menekan aktivasi NF-kappa B ini. Karena kalau NF-kappa B teraktivasi, maka di situ akan muncullah peningkatan interleukin dan sitokin dan justru akan membuat sel kanker itu menjadi semakin ganas. Maka itu perlunya antioksidan. Dan salah satu pilihannya adalah ekstrak propolis. Kemudian, di sini kita bisa lihat
the biological activities of propolis. Salah satunya yang kita bisa lihat di sini adalah anti-cancer. Ya, anti-cancer. Salah dua dan seterusnya, antibakteri, antidiabetik, antifungi, antioksidan, antiinflamasi, dental action, anti-tumoral, tumor, dan antiprotozoa dan sebagainya. Ya memang begitu khasiat daripada ekstrak propolis. Ya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa memanfaatkan yang namanya royal jelly. The biological activity of royal jelly dikatakan dia selain sebagai antioksidan dengan kandungan yang sangat luar biasa, juga sifatnya anti-tumor, anti-aging, neurotropik, anti-inflamasi, termasuk anti-cancer. Kenapa? Karena dia juga di dalam itu memperbaiki kerusakan sel atau regenerasi sel. Ya. Kemudian yang ketiga, madu. Madu di sini mempunyai aktivitas yang sangat luar biasa, apalagi madu clover honey yang memiliki bahan dasar dari ekstrak bunga clover, yang mana di situ dikatakan memiliki kandungan yang sangat luar biasa untuk bisa memberikan stamina dan imunitas tubuh yang baik, selain mengandung antioksidan juga. Gastroprotektif, antiinflamasi, wound healing, kardioprotektif, antioksidan, antidiabetik, antibakteri, dan anti-cancer. Wow, jadi orang kalau minum madu itu sebenarnya mencegah. Ya, maka dari itu luar biasa. Nah, inilah bahan-bahan terapi komplementer yang natural yang saya maksud untuk mendampingi kita bisa hidup sehat dan terhindar dari penyakit kanker. Manakala pada penderita yang sudah terkena kanker, dia akan terproteksi. Dan juga di samping terproteksi juga memberikan kesempatan tubuhnya untuk bisa memulihkan kondisi fisiknya, mulai dari dia kena kanker menjadi kembali seperti semula. Ya, maka itu deteksi dini harus dilakukan, tapi terapi pendamping komplementer juga harus dilakukan. Masalah terapi kankernya kita serahkan kepada dokter onkologi. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri dan sesi saya yang cukup panjang ya mungkin, tapi sebenarnya banyak hal-hal yang ingin saya sampaikan. Ini adalah jurnal, American Journal, yang menyatakan bahwa kanker payudara, ya, apoptosis of cell induced by extract propolis. Jadi dunia kedokteran sebenarnya banyak orang meneliti. Terutama di sini adalah CAPE, caffeic acid pentyl ester. Jadi sekali lagi saya ingin garis bawahi, walaupun ini adalah food supplement, ya memang statusnya food supplement, ya, tetapi di dalam dunia terapi komplementer itu masih bisa dipergunakan dan itu sah secara medis. Ya, kita ambil contoh terapi komplementer yang selalu kita gunakan di Indonesia dari herbal. Misalnya apa? Temulawak, beras kencur, terus apalagi banyak sekali di Indonesia. Ya, oke. Kemudian juga jurnal dari 10 hidroksi 2 deconate acid. Ada di mana itu? 10 DHA atau 10 HDA ada di royal jelly. Ingat ya, selalu saya dalam kesempatan seminar-seminar sebelumnya 10 DHA atau 10 hidroksi 2 deconate acid ini sebenarnya dia mempunyai fungsi mengaktifkan hormon-hormon yang ada dalam tubuh manusia. Makanya itu dia dikenal dengan anti-aging kan. Nah, salah satunya fungsi daripada royal jelly juga dia akan menghambat exhibit bactericide dan anti-inflammatory activity in human colon cancer. Artinya dia juga bermanfaat untuk orang yang menderita kanker usus besar. Ya, saya tidak bisa bahas satu persatu, konklusinya silakan baca sendiri ya. Oke. Juga ini
jurnal yang juga menyampaikan tentang propolis terhadap pencegahan dengan antioksidannya, ya, menghambat lipid peroxidase. Dan masih banyak lagi jurnal-jurnal yang bisa kita baca dan kita pelajari untuk bisa menguatkan kita bersama bahwa terapi komplementer ini tidak bisa diremehkan. Anti-cancer protective effect of royal jelly for therapy induced toxicity in malignancy. Ini luar biasa ini. Ini jurnal biomolekul science atau molekul science yang betul-betul meneliti tentang produk pelembahan. Next, pada akhirnya kita bisa menyimpulkan secara garis besar bahwa peranan di produk natural bisa menetralisir radikal bebas, mencegah terjadinya oksidatif stres, membantu terjadinya mutasi genetik, mencegah ya sebelum terjadi, maka itu deteksi dini juga perlu membantu memperbaiki kerusakan DNA atau repair DNA sel kalau itu sudah terjadi tapi belum berlangsung kronis atau masih dini atau karsinoma in situ. Kemudian yang kedua membantu mencegah metastase perjalanan sel kanker itu juga perlu, artinya orang yang sedang menjalankan terapi kanker perlu ada pendampingan terapi komplementer juga. Membantu meningkatkan imunitas tubuh alami terutama natural killer atau sel natural killer. Itu penting sekali. Kondisi sekarang para enterpriser mungkin, enterpriser HDI yang mengkonsumsi Volstar itu sesungguhnya sedang menjalankan fungsi yang keenam ini, membantu meningkatkan imunitas tubuh alami terutama adalah sel NK atau sel natural killer. Dan yang terakhir adalah membantu meningkatkan kondisi stamina dan kondisi fisik agar kita tetap sehat. Demikian dari saya yang bisa saya sampaikan